Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kesempatan kali ini kita akan mencoba menginstal CentOS 8 di Proxmox Virtual Environment. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah download ISO-nya karena saya belum punya ISO CentOS 8. Oke. CentOS 8. Oke, download CentOS Project. CentOS ini banyak orang bilang adalah replikanya Red Hat ya, Red Hat Enterprise, Red Hat Enterprise Linux. Walaupun sebenarnya Red Hat Enterprise Linux itu secara resmi kalau nggak salah itu mengeluarkan distribution OS yang namanya Fedora. Tapi kebanyakan orang bukan kebanyakan sih, sepengetahuan saya lebih pada banyak yang teman-teman banyak yang menggunakan sistem CentOS ini. Oke, di sini ada CentOS 8.7. Kita ambil yang 8. Kita pilih yang 86. Oke, CentOS Linux ada stream. Kita yang ini. Nah, ini mirrornya lumayan banyak ini. Jadi kalau mirrornya lumayan banyak begini, berarti penggunanya biasanya lumayan banyak juga. Oke, kita pilih. Silakan ini untuk following mirrors in your region should have the ISO image available. Berarti yang mendekati di daerah saya ini sih. Kemungkinan teman-teman agak berbeda juga, tapi saya pilih yang Telkom University. Oke. Nah, di sini ada beberapa nih, ada yang boot ISO, terus Inadvest, torrent, versi torrent ada, DVD 1 ISO ini sekitar 8 GB ya. Perbedaannya DVD ISO ini torrent ya pakai peer to peer lah downloadnya. Kalau saya Nah, itu tadi kembali lagi ke video yang pertama itu, Proxmox yang bagian pertama. Kenapa ada torrent dan ada yang ISO. Terus ini kalau yang mau minimal ISO, jadi nanti minimal ISO itu lengkap, paketnya lengkap. Tapi bisa digunakan. Terus kemudian bedanya sama DVD ISO ini 8 GB ini biasanya lebih lengkap ini. Nah, tapi nggak apa-apa karena untuk server itu kan jarang juga kita menggunakan versi desktop ya, karena bukan kebanyakan kalau saya itu manage server itu lebih kepada sistem remote aja, mungkin pakai SSH dengan command line interface-nya atau mungkin menggunakan sistem remote folder seperti FileZilla atau WinSCP gitu kan. Nah, kalau SSH itu mungkin pakai putih atau mungkin kalau saya menggunakan langsung SSH langsung di Linux. Oke, kita ambil yang supaya nggak terlalu banyak juga downloadnya ya, waktunya juga bisa diefisienkan. Kita pilih yang minimal ISO untuk CentOS 8-nya. Oke. Butuh waktu 26 menit ini kan. Oke. Sambil nunggu kita masuk ke sistem Proxmox-nya. Jadi pada video bagian kedua itu saya menginstal di sistem virtual ya. Jadi alamat IP-nya itu kalau nggak salah kemarin 10.13 terakhir. Nah, sekarang kita pakai real servernya yang sudah ada, tapi dengan alamat IP berbeda. Nah, alamat IP ini disesuaikan dengan kondisi jaringan internet network atau jaringan lokal di tempat teman-teman sekalian. Jadi tidak berpatokan kepada yang saya gunakan pada tutorial ini. Oke. 251. Oke. Nah, di
di sini ada virtual environment. Ini ada Webuzo ya. Oke, kita abaikan dulu. Ini sebenarnya server aktif sih, virtualisasinya aktif digunakan untuk backup. Tapi nggak apa-apa, kita coba untuk menginstal CentOS terbaru. Karena masih 20 menit lagi, 25 menit lagi, ini kayaknya di sisi akses pointnya kayaknya terbatas di akses point. Oke, karena akses point atau servernya ya, pokoknya itulah. Karena 21 menit lagi tersisa, maka videonya saya pause dulu, nanti kalau udah selesai baru saya lanjutkan. Oke. Baik, 2 menitnya udah selesai, lumayan lama ya. Oke, kita buka di sini. Di mana tadi ya downloadnya? Oh, di sini. Oke. Ini dia, CentOS minimal ISO 1,6. Oke, jadi akan kita install CentOS 8 di Proxmox Virtual Environment. Jadi kita akan mengupload dulu, kita upload dulu ISO-nya di konten sini. Oh, ini ada yang 7. Oh, ini backup. Oke, untuk masih ada space, nggak apa, kita langsung upload aja submitnya. Terus kita pilih tadi di mana, download CentOS 8 minimal ISO. Oke, upload. Nah, upload ini menggunakan jaringan lokal, kecepatannya ya saya di sini menggunakan access point. Sambil menunggu selesai uploadnya, kita pause dulu ya. Nggak lama. Baik, sudah terupload ya yang Windows 8 nya, Windows 8, CentOS 8 nya. Oke, kita lanjut. Kita membuat suatu virtual machine, default aja di sini namanya. Oke, kita namakan CentOS 8. CentOS 8. Next. ISO image-nya pilih yang 8 tadi, terus kemudian ini dibiarkan saja. Sistemnya default, kemudian size-nya 32, kita mau nambah juga boleh. Kita lihat di storage-nya, kebetulan ada 2 harddisk. Storage-nya harddisk 2 itu filenya tinggal 29. Oke, kita pakai yang ini, yang local VM, masih ada filenya 125 GB. Oke, kita masukkan sini sekitar 100. Kemudian next, core-nya kalau mau cepat ditambah jadi 2 atau tergantung ini kesediaan core-nya tinggal berapa. Kalau saya rasa core 1 aja cukup. Nanti kita lihat apakah 1 core cukup atau harus nambah. Nah, ini kita tambah sekitar 2 GB aja memorinya. Memori networknya default, pakai model bridge kita. Oke, finish. Oke, tara, maka akan hadir di sini dia, tara, sip. Nah, kemudian ini kan belum berjalan. Gimana cara installnya? Oke, kita mulai menginstal, klik start di sini. Oke, start. Oke, statusnya kita tunggu sebentar, atau mungkin kita reload, boleh kita reload untuk menampilkan terbaru. Oh, harus di reload. Oke. Nah, kita perbesar, bisa untuk menginstal CentOS. Stuck. Kenapa stuck dia? Oh, udah kesalahan ini kayaknya. Tar. Install, pilih yang CentOS 8. Oke. Oh, valid. Oke. Start.
enter. Tumben ini kenapa begini ya. Penuhan atau gimana? Summary-nya enggak sih, masih oke aja. CentOS developer. Oke, mau respon dia. Kita di reload. Kita perbesar. Oke, kita install. Waktu install itu tergantung dari besaran paket yang akan kita pasang di dalam nanti. Biasanya sih nggak lama. Kalau yang versi minimal ini biasanya nggak lama karena paket-paketnya bisa diinstal kemudian. Jadi minimal itu ya memang minimal, cuma sistemnya aja yang terinstall. Dan satu lagi yang sistem minimal ini dia nanti tidak menggunakan biasanya ya, kata ini kan baru CentOS versi terbaru ya, kalau minimal itu biasanya tidak menampilkan desktop interface-nya. Oke, continue. Nah, di sini language support biarkan saja, install media source. Oke, installation destination. Nah, kalau kita mau membuat sistem storage atau browser web, itu biasanya kita harus perhatikan di sisi variabel. Ada satu partisi namanya var variabel. Nah, sebaiknya kita pilih model configuration storage-nya itu untuk custom. Oke, done. Nah, create here to create them automatically. Oke, default aja. Nah, di sini ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada sistem boot, home, root, and swap. Swap ini virtual RAM istilahnya. Kalau di sistem Linux ada virtual RAM-nya, jadi membantu kalau RAM-nya terlalu overload. Oke, nah di sini kapasitasnya 50, total space-nya 100 GB. Jadi semua larinya dibagi 2 dengan home dengan root. Nah, satu lagi kembali ke tadi, untuk sistem browser web itu sebenarnya ada satu lagi partisi yang harus diperhatikan, yaitu partisi var. Nah, biasanya kalau sistem default partisi var itu akan mengikut di root. Nah, permasalahannya banyak teman-teman ketika dalam berjalannya waktu ketika server digunakan itu rootnya penuh, bingung kan mau dikemanakan, larikan ke home. Ya bisa sih kita bikin semacam dikonfig di virtual hostnya, tetapi alangkah lebih baiknya untuk partisi home dan ini kan jarang digunakan, jadi kita perkecil saja. Kalau saya karena ini sistem server jarang kita mendownload, kita kasih space 20 GB juga nggak masalah kayaknya ya. Oke, kita kasih 10 aja, 10 GB. Untuk home 10 GB, update setting. Terus kemudian untuk root juga kita bikin 10 GB. Jadi masih ada space nanti berapa itu? 76 GB. Oke, kemudian kita tambahkan untuk partisi variabelnya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Disk capacity kita bikin 76 GB ya, 76 at mount point. Oke. Nah, ini dia sistem var. Oh, kok mega? Ya. Ada kesalahan sepertinya. Ini mega, berarti kita harus nol ya. Oke, ini kita ganti G aja nggak apa-apa sih. Oke, update setting. Nah, tersisa. Jangan dihabiskan ya, dia untuk space apa gitu kalau nggak salah dia minimal sekitar 1 GB lah sisakan. Jadi kita punya home 10 GB. Terus kemudian variabel untuk web nanti
76 giga dan rootnya 10 giga, kita swap ada 2 giga. Oke, kita down, accept aja, kita terima. Oke, sekarang untuk destination installationnya sudah selesai. Time ended karena pengguna Nunukan berada di waktu Indonesia Tengah. Kita pilih sini, nggak masalah mau dimanapun, penting dalam wilayah Indonesia Tengah. Kemudian software selection. Nah di sini ada dipilih mau yang ada sistem servernya langsung atau minimalisir atau custom. Kalau saya karena ini belum pasti mau digunakan untuk apa, jadi saya bikin minimal installation dulu. Then down. Oke. Minimal installation, networknya belakangan aja, bikin installation. Oke. Terus kemudian di sini diminta untuk masukkan password root. Oke, password root biar aman. Eko 12345. 12345. Nah, sebentar. Nah, biasanya ini press down again to use the password anyway. Oke. Nah, no user will be create. Jadi biasanya saya nggak menambah user lagi, cukup root aja. Ya karena pertimbangan tadi, karena kita pakai untuk lokalan, jadi nggak terlalu ya proteksinya nggak terlalu kuat juga nggak apa-apa lah. Oke, kita tunggu. Masih Linux Prima. Nah sambil kita tunggu kita bisa lihat resource yang digunakan. Contoh seperti ini. Wow, memorinya 2 giga nggak cukup ya. Nah ini dalam posisi menginstal. Nah kedepannya ini bisa ditambah menjadi 4 giga di sini. Oke, memori bisa diedit jadi 4096. Oke, dia model advance. Model advance itu sebenarnya bisa diatur dari range minimum sampai berapa? Oh sini nggak ada ya. Oke, advance saja nggak masalah sih, kita kasih 4 giga. Tetapi ini akan berfungsi setelah sistem proxmox-nya di reset, di reboot. Nah, dia akan akan berfungsi ketika sistem induknya OS induknya tuh proxmox di restart, dia baru berfungsi. Nah pada saat ini tidak akan berfungsi, tapi minimal kita akan tahu CPU usage-nya sempat mencapai 90-an ya, tapi nggak apa-apa, dia masih 97. Nah berarti kita perlu menambahkan CPU-nya. Oke, CPU kita tambahkan prosesor ya. Oke, prosesor kita tambahkan menjadi 2 core. Oke. Nah kembali lagi, ini nanti akan berfungsi ketika processornya dilakukan reboot ulang atau di restart. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita sudah tahu kemampuan sistem server kita seperti apa nanti. Hardware, console, and sampai mana tahapannya? Configuring kernel. Oke. Untuk sementara sampai ini kan sistem di CentOS-nya ya, single sistemnya. Nah kalau secara keseluruhan kita bisa lihat di sini. Ini keseluruhan satu PC, RAM-nya hanya baru sekitar 80% ya, dengan kondisi sedang menginstal. Terus HDD CPU masih oke. Ini kondisinya, diagramnya. Ini server load-nya lumayan tinggi, server load-nya. Alasan memory usage-nya karena kita ada penambahan tadi langsung naik. Network traffic, nah ini mungkin pas saat tadi mengupload ya, jadi ya kayaknya karena sini net out, nah ini net in-nya. Oke. Balik lagi ke CentOS-nya. Apakah sistem lain terganggu? Enggak, ini memori standby
SMB hanya memakan sekitar 1,62%. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kita lihat di sini. Memori itu RAM-nya hanya space-nya hanya 8, tapi di sini sudah kita siapkan juga, kita jatahkan di sini juga, kita alokasikan ke SPP ini 4 GB, di sini 4 GB. Tapi dia tidak langsung memakan semuanya sih. Ini masih 2 GB ya. Kita lihat di sini RAM-nya masih 80% lah, karena masih aman sih. Dan nanti lonjakan tiba-tiba kayaknya jarang-jarang juga lonjakan tiba-tiba, karena ini sifatnya sistem virtual untuk backup sebenarnya ini. Oke. Hardware konsol sudah berapa persen? Oh, sudah selesai. Baik, sudah selesai reboot. Oke, kita reboot. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. CentOS Linux 8 core. Oke, masuk. Nah, sekalian login dengan root dan apa tadi passwordnya itu? Oh ya, itu 2345. Oke, kita lihat IP address-nya. Belum dapat IP address ya. Nah, supaya lebih enjoy, nanti lebih enak, kita menggunakan sistem remote nanti. Nah, salah satu syaratnya sistem remote adalah server kita harus sudah terkoneksi dengan jaringan lokal. Ya, oke. Nah, cara nyeting networknya bisa melalui command line interface, tetapi saya lebih senang menggunakan sistem grafiknya. Ketik aja M2 edit connection, edit, oke, NS 18. Kita tampilkan dulu show, dan ini kemudian kita alihkan ke manual. Kemudian kita pilih address yang masih kosong. Oke, 192.168. Nah, ini sesuaikan dengan networknya di tempat teman-teman ya. Tidak harus mengacu sini, tetapi yang pasti IP-nya tidak digunakan. Ini yang IP yang belum digunakan berapa ya? Oke, 25 lah. Oke, 25. Nah, jangan lupa netmask-nya ditambahkan, karena di sini nggak ada netmask. Jadi cara menambahkan netmask-nya itu adalah 24. Jadi 24 itu nanti kalau di netmask itu 255.255.255.0. Nah, jadi ditambahkan. Kalau nggak ditambahkan biasanya akan sulit diakses sih, karena netmask-nya nggak terbaca. Oke, gateway seperti biasa kita tambahkan IP routernya, terus kemudian DNS servernya kita samakan juga ya dengan ini. Sebenarnya kalau mau pakai DNS server yang lain nggak masalah, tapi karena ini jaringan lokal ya kita samakan aja supaya lebih cepat aja aksesnya. Oke, DNS server. Terus yang penting adalah automatically connect. Jangan lupa centang ya, kalau enggak nanti kita restart sistemnya, PC-nya bisa restart, dia langsung nyambung. Nah, oke, nah ini kalau mau menggerakkan ini pakai panah atas bawah boleh. Nah, nanti ada yang teman-teman yang bingung ya gimana cara gerakannya itu. Oke, kita klik oke. Terus kemudian kita back. Nah, aktifasi sekarang set sistem hostname. Hostname-nya kita atur. Saya akan menggunakan ini ya CentOS 8. Nah, ini no hostname nanti bisa diganti sih, Mas ya, nggak apa-apa, bisa diganti sementara dengan domain kantor. Oke, kan. Set CentOS 8 PA menggunakan GoID. Oke, sekarang kita quit. Kita cek IP-nya sudah berganti belum. Oke, sudah berganti 1025 ya.
10.25. Terus kemudian kita tes koneksi ke routernya sesuai dengan IP masing-masing ya teman-teman ya. Ini karena router di Pengadilan Agama Nunukan salah satunya ini IP-nya. Designated prohibit. Ini artinya karena di Pengadilan Agama Nunukan menerapkan captive portal, harus login sistemnya atau di bypass. Oke, sebentar saya bypass 10.25 ya. Oke, 10.25. Jadi bypassnya itu di sistem mikrotiknya, kami pakai mikrotik. Jadi bypassnya itu di sistem mikrotiknya. Oke, kita coba lagi. Oke, terkoneksi. Nah, biasanya kalau gini juga terkoneksi dengan internet. Jadi kalau minimal install ini, kalau akan menginstal paket biasanya langsung online. Jadi pastikan juga bahwa server yang baru kita install ini terkoneksi dengan internet. Ya oke, terbaca. Oke, 45 replaynya lumayan. Oke, demikian teman-teman. Menginstal CentOS 8 di Proxmox Virtual Environment. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan juga klik lonceng untuk menambah semangat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.